Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Falevi dari kelas MTL 3A. Di sini saya akan presentasikan materi tentang pengertian e-bisnis, e-komersi, e-learning, dan e-government. Yang pertama yang akan saya bahas adalah e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan secara otomatis melalui kegiatan elektronik atau internet. Dan juga perusahaan dapat berhubungan langsung dengan customer-nya, rekan bisnis, ataupun supplier. E-bisnis juga bisa berupa iklan, mengajak seseorang untuk membeli produk kita. Dan tanpa e-bisnis, e-komersi hanyalah burung tanpa sayap. Salah satu fungsinya adalah untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finansial, dan HRM. Lebih tepatnya, perusahaan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan. Dan yang kedua, e-komersi. Sebelumnya sudah saya post tentang e-komersi, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit tentang e-komersi. E-komersi ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan suatu bisnis online ke publik dengan berbagai macam barang yang ditawarkan secara elektronik. E-komersi sendiri adalah bagian dari e-bisnis karena tugasnya yang bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian yang merupakan unsur utama dunia bisnis dan didukung dengan unsur lain yang mencakup semua yang berkaitan dengan bisnis. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-komersi bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, dan juga beberapa faktor yang termasuk seperti menyediakan harga kompetitif, 2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Dan yang ketiga, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. 4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Dan yang kelima, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Dan yang ketiga, e-learning adalah istilah yang menggambarkan pembelajaran yang dilakukan menggunakan komputer. Biasanya terkoneksi dengan jaringan dan memberikan kita kesempatan untuk belajar hampir setiap waktu. Dimanapun, e-learning dapat menjadi bagian dari e-bisnis jika pembelajaran menjadi salah satu proses bisnis utama dari organisasi. Misalnya, perusahaan yang menyediakan e-learning bagi pembelajaran karyawan pada intranetnya. Contoh yang lain, Kisco Systems yang membuka kelas online. Kisco dalam 1 tahun dapat menghasilkan $16 untuk setiap $1 yang dihabiskan pada program e-learning. Dan yang keempat, e-government mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan pemerintahan lainnya. Bentuk e-government ada 4 macam, yaitu government to customer, government to business, government to employees, dan government to government. E-government dilakukan oleh pemerintah dan menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut digunakan untuk mendukung proses bisnisnya berupa pertukaran informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan, dan pemerintah lainnya. E-government dapat memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam pembuatan KTP, pembayaran pajak,
penyediaan data demografi, dan sebagainya. E-government adalah e-bisnis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan proses bisnisnya, yaitu pemerintahan dan layanan masyarakat. Hubungan antara e-bisnis, e-komersi, e-learning, dan e-government. E-bisnis, e-komersi, e-learning, dan e-government memiliki arti yang sama, yaitu suatu kegiatan bisnis yang dilakukan seseorang atau lebih melalui jasa internet. Yang membedakannya hanyalah dalam e-bisnis dan e-komersi, kegiatan yang dilakukan oleh pebisnis yaitu kegiatan untuk transaksi jual beli barang atau jasa tertentu melalui jasa internet. Sedangkan dalam e-learning hanya menggunakan jasa internet untuk melakukan pembelajaran atau melakukan transaksi seperti pembayaran SNMPTN secara online, pembayaran uang SPP, dan lain sebagainya yang berguna juga dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, e-learning dapat menjadi bagian dari e-bisnis jika pembelajaran menjadi salah satu proses bisnis utama dari organisasi dan pemerintah lainnya yang dianggap berguna dalam melakukan proses e-government, itu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan, dan pemerintahan lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf juga jika ada kekurangan.